الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Timbang Nganggur Official Islam. Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Kisah Nabi Muhammad SAW, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangan yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi dia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik yang akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika ada seorang yang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar yang bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah, dan dia menyuruh orang-orang untuk menyembahnya. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten. Di saat usianya yang telah lanjut, sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Saat itu Abdul Muthalib berperan sebagai si kaya, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi, melebihi gereja Al-Quds, diaman milik Raja Abraha. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang yang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Haris hanya bisa mencemooh. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di setiap tempat. Di antara berhala Isab dan Naila, tiba-tiba air memancar. Sekarang, dengan diketemukannya air Zam-Zam,
Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu. Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya menjadi si kaya. Untuk itu, beliau bernazar, "Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika Engkau berkenan, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka." Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukanlah undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Sebenarnya, tidak sampai hati Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. "Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuan Hubal." "Lalu, apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah?" "Engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar engkau tetap berkenan kepadamu." Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda bayi sopan dan berwajah tampan. Banyak yang tertarik kepadanya. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan dengan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasa kesakitan dan merasa tidak sanggup melakukan perjalanan. Ketika berita itu sampai di telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya Harits untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang sangat dahsyat yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu, Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraha beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya, seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersukacita dengan kelahiran Muhammad. Seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya dengan bertawaf di Ka'bah. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia.
seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Demikianlah akhir kisah dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah SWT, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena setiap yang bernyawa pasti akan mati dan akan digantikan dengan generasi baru, seperti kelahiran bayi Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya setelah kematian Abdullah. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.